Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di chapter pertama. Chapter pertama akan membahas tentang Information System in Global Business Today, atau sistem informasi di dunia bisnis global saat ini. Tujuan pembelajaran di chapter 1 ini adalah yang pertama, kita berusaha untuk memahami bagaimana sistem informasi bisa merubah bisnis dan bagaimana mereka sangat penting untuk menjalankan dan mengatur bisnis saat ini. Kemudian yang kedua, apa sih sistem informasi itu? Kemudian bagaimana sistem informasi itu bekerja? Kemudian di sini terkait ada komponen dari sistem informasi, ada manajemen, organization, dan teknologi. Kemudian mengapa complementary asset sangat penting untuk meyakinkan bahwa sistem informasi menyediakan nilai bagi organisasi. Kemudian yang terakhir, disiplin akademik apa yang digunakan terkait dengan studi sistem informasi dan bagaimana mereka bisa berkontribusi terkait dengan memahami sistem informasi. Oke, untuk lebih mudah, mari kita bahas satu persatu. Sebelum masuk ke dalam tujuan pembelajaran pertama kita, kalau rekan-rekan semua sudah membuka virtual book dari Pearson, di situ ada kasus terkait dengan Premier League, di mana masalah yang terjadi di sana itu adalah bagaimana caranya bisa meningkatkan revenue dan terkait dengan player training melalui big data. Nah, solusi yang ada dari kasus itu adalah penggunaan teknologi, yaitu terkait dengan IT analytics apps yang dipakai untuk meningkatkan performance. Gimana caranya? Yaitu the Football Manager Game Simulation sebagai database. Jadi menggunakan simulasi permainan menjadi sebuah database. Kemudian di sana ada sebuah sistem player performance untuk meningkatkan analitik terkait dengan apps yang berkaitan dengan olahraga. Jadi caranya seperti apa? Menggunakan network sensor untuk mendorong operasi bisnis dan keputusan manajemen. Nah, di sana juga di kasus tersebut juga mendemonstrasikan bagaimana teknologi digunakan untuk meningkatkan consumer experience-nya si pelanggan tadi ya. Nah, itu sangat penting, jadi coba teman-teman dan rekan-rekan sekalian lihat ya. Capaian pembelajaran kita yang pertama, bagaimana sistem informasi bisa merubah bisnis. Nah, kalau rekan-rekan semua melihat ya, bahwa penggunaan internet dari hari ke hari, tahun ke tahun itu makin sangat-sangat dibutuhkan. Ya, ini berdasarkan data tahun 2018 ya, kurang lebih ya 160 miliar bisnis worldwide ya, itu udah melakukan registrasi.com gitu ya. Nah, kemudian tahun 2018 juga itu disebutkan bahwa 1,8 juta internet ya, jadi pengguna internet itu melakukan pembelian secara online gitu ya. Nah, ini Facebook nih ya sudah pasti Anda kenal sekali. Itu menarik kurang lebih 2 juta visitor per bulan. Bisa Anda bayangkan ya. Nah, kemudian social networking tools digunakan oleh bisnis ya, jelas ya, social networking tools ya, alat untuk jejaring sosial itu digunakan untuk ya terhubung dengan karyawan, dengan pelanggan, dengan manajer ya. Kemudian ada melihat semakin meningkatnya hal itu. Nah, internet advertising itu juga akan tinggi ya, mengalami kenaikan. Nah, adanya peraturan ya yang menyebutkan bahwa perlunya menyimpan data elektronik lebih lama. Contohnya email harus disimpan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertumbuhan informasi digital itu terus meningkat. Nah, meningkat seperti apa? Kecepatannya yang mengalami peningkatan. Kecepatannya bisa sampai 5 exabyte per tahun. Ya, 5 exabyte itu setara dengan 37.000 Library of Congress yang ada di Amerika. Jadi kalau Anda penasaran, Anda lihat gedung perpustakaan
kongres yang ada di Amerika itu. Nah, namanya kecepatannya 5 exabyte itu adalah 37.000 kali ya dari gedung library kongres tersebut. Bisa Anda bayangkan ya, apa jadinya gitu ya. Operasi global jauh lebih murah seperti itu, apa jadinya gitu ya. Barang-barang semakin banyak bersaing gitu ya, apa yang ke tenaga kerja juga kayak gitu ya. Karena apa? Karena operasi global nantinya akan bisa menjadi lebih murah. Nah, apa lagi yang terjadi? Nah, changes in business result in changes in jobs and careers. Ya, sudah pasti perubahan di dalam bisnis tadi akan menghasilkan perubahan ya terkait dengan job dan karirnya orang. Kemudian figure 1.1 terkait dengan information technology capital investment ini, bahwa total investasi ya bisa dilihat lebih dari 2 triliun ya, 2 triliun ya teman. Rekan-rekan semua bisa lihat pada tahun 2017 dan lebih dari 540 miliar dolar diantaranya itu diinvestasikan di dalam teknologi informasi. Jadi bahasa mudahnya kalau kita lihat investasi yang digunakan untuk TI itu meningkat begitu jelas ya. Ya, sejak kapan ya? Di sini bisa kita lihat sejak tahun 90-an ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita berpikir kenapa ya perusahaan itu meningkatkan investasi di dalam IT itu lebih cepat daripada investasi di lainnya, contohnya aja kayak investasi di mesin atau investasi di bangunan. Nah, tadi di awal disebutkan bahwa sekarang sudah sampai kecepatannya 5 exabyte. Harga modal terkait dengan TI itu logikanya akan selalu setelah turun, dia akan turun ya secara eksponensial. Nah, sedangkan harga si mesin sama building tadi itu tumbuh lebih tinggi dari nilai tingkat inflasi. Ya, makanya jadi perusahaan itu lebih suka berinvestasi di TI daripada di mesin atau bangunan. Kenapa? Karena pengembalian investasinya lebih besar, gitu ya. Karena pengembalian investasinya lebih besar dengan modal yang turun, gitu ya. Jadi bahasa gampangnya karena mengalami substitusi modal. Jadi modalnya untuk melakukan investasi di TI itu telah turun sesuai dengan eksponensial tadi. Jadi semakin tahun dia semakin cepat, semakin murah. Coba Anda bayangkan. Dulu ya ketika saya dulu SD lah ya, bahasa mudahnya itu mau buat tugas harus ke warnet bahasa dulu tuh. Ya, 1 jam itu 5.000 kita bayar uang untuk bisa akses warnet. Nah, sekarang Anda bisa lihat ya bahwa internet itu bisa 50.000 sebulan kayak gitu. Anda bisa bayangkan jauh banget perbedaannya itu tadi tuh. Kenapa modal TI tadi tuh turun secara eksponensial. Gitu ya. Nah, what's new in management information system? Apa sih yang baru dari sistem informasi manajemen? Yang pertama IT innovation, udah jelas banget ya, inovasi di IT. Ya, inovasi di IT itu munculnya apa? Cloud computing, ya. Nah, bahasa mudahnya si cloud computing itu, ya, kenapa dia disebut sebagai inovasi? Aplikasi-aplikasi bisnis utama itu bisa secara online ya, dia sistem cloud secara online sebagai bagian dari layanan internetnya gitu ya. Kayak ada yang contohnya adalah software SaaS gitu ya, software as a service ya. Nah, terus kemudian ada lagi penggunaan kita dulu kalau mau nyimpen datanya di disket USB gitu ya. Nah, sekarang nyimpen datanya di sistem cloud gitu ya, yang bisa Anda update dan Anda bisa simpan, Anda update dan Anda akses dimanapun, kapanpun kayak gitu. Kemudian innovation apalagi yang ada di IT ya, adanya big data. Nah, big data
ya, atau bahasa mudahnya data berkapasitas besar. Maksudnya kayak gimana sih data berkapasitas besar? Ya, contohnya saja penggunaan data berkapasitas besar ini, misalnya kalau di Indonesia saja. Nah, saat ini nih ya, informasi yang diperoleh itu bahwa di big data ini di bidang perpajakan itu digunakan untuk meningkatkan pendapatan pajak negara. Gimana bisa? Ya, jadi karena kesadaran masyarakat wajib pajak itu masih kurang, maka Ditjen Pajak ini berusaha mampu memenuhi target yang diharapkan dengan mengimplementasikan yang namanya big data. Nah, dengan cara apa? Dengan data tadi mampu mengambil data dari silsilah keluarga. Kemudian mengetahui kira-kira tuh barang apa saja sih yang dimiliki. Nah, data-data ini nanti diambil oleh big data, kemudian akan dianalisis dan ketahuanlah jumlah kekayaan yang dimiliki, akun rekening banknya, jenis pajak yang dia belum bayar, yang dia udah bayar, itu bisa ditampilkan satu persatu sehingga Ditjen Pajak itu mudah ya untuk mengecek ya pajak yang sudah dibayar atau belum. Kemudian ada lagi penggunaan big data di sektor kesehatan. Ya, penggunaan big data misalnya contohnya ya, di masing-masing klinik atau puskesmas itu punya misalnya software kesehatan yang beda-beda, kemudian pencatatan pasien di tempat yang software beda-beda, dikirim ke dinas kesehatan juga pakai yang beda lagi, sehingga akan butuh waktu untuk memahaminya. Tapi dengan penerapan big data, semua informasi kesehatan ini bisa jadi terpusat, sehingga itu datanya mudah diolah karena satu kata gitu ya, mudah diolah dan dianalisis, sehingga bisa mudah untuk tahu kondisi kesehatannya masyarakat Indonesia itu seperti apa. Nah, kalau Anda belajar dan pernah membaca tentang big data yang digunakan oleh Cina terkait dengan coronavirus ya, virus itu, Anda pasti akan tercengang gitu ya. Kenapa? Karena mereka pakai big data informasi. Jadi setiap pas kejadian itu masyarakatnya itu disuruh install aplikasi di mana dia bisa tahu nih masyarakat ini suhu tubuhnya berapa, dari layar monitornya itu ada tanda gitu ya. Jadi kalau warna merah itu dia demamnya tinggi, kemudian warna hijau, warna kuning gitu ya, yang boleh keluar rumah yang warnanya hijau. Kalau dia sudah kuning dan merah dia nggak boleh keluar rumah. Dari data dari aplikasi itu, aplikasinya tahu namanya siapa, kesehatannya seperti apa. Jadi data itu terkumpul sehingga keluarlah hasil analisis yang menyatakan bahwa orang ini warnanya hijau yang menandakan dia dalam keadaan sehat. Kayak gitu. Itu semua pakai big data atau data dalam jumlah besar. Kemudian contohnya lagi misalnya dari segi agriculture ya, atau bahasanya dari segi pertanian gitu ya. Nah, misalnya big data dipakai untuk apa? Ya, big data itu bisa dipakai untuk melakukan riset lahan pertanian gitu ya. Mau lihat kualitas tanahnya, cuacanya, pertumbuhan tinggi tanaman seperti apa. Nanti semua data-data ini dimasukkanlah ke dalam big data untuk dianalisis. Kemudian hasil analisisnya itu digunakan para petani untuk bisa meningkatkan produktivitinya. Kayak gitu. Itulah sekilas contoh dari big data. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan innovation di IT, masih itu disebut dengan Internet of Things ya, segala sesuatu berkaitan dengan internet. Kita saat ini itu nggak bisa lepas dari internet ya, sangat dibutuhkan untuk menjalankan sesuatu. Sekarang semuanya pakai internet gitu ya. Kalau dulu kita nggak bawa HP nggak masalah, zaman sekarang nggak bawa HP itu susah gitu ya. Kenapa? Karena semuanya itu sudah tersimpan di dalam HP kita, atau dikenal dengan nama mobile digital platform. Nah, kemudian ada lagi, nah ini yang tadi saya bilang ya, inovasinya dalam bentuk apa tadi? Mobile digital platform. Jadi perangkatnya mirip perangkat komputer tapi dibentukin dalam bentuk AI, yaitu artificial intelligence dan machine learning. Machine learning ini ya. Jadi artificial intelligence ini bisa membuat analisis data yang lebih akurat, menyajikan data yang lebih interaktif, kemudian dapat diakses. Yang kata kunci pentingnya adalah real time, dapat diakses setiap saat. Jadi pengambilan keputusan akan lebih cepat. New business models. Nah, new business model apa nih yang baru dari sistem informasi? Adanya online streaming music and video.
Ya, kalau dulu orang mau beli kaset, dia harus pergi ke toko kaset kayak gitu. Mau nonton, dia harus pergi ke bioskop. Nah, sekarang orang rela tahan berjam-jam untuk melakukan streaming musik, streaming video, seperti itu. Ya, selanjutnya e-commerce expansion. Nah, e-commerce expansion ini seperti apa? Adanya e-commerce itu juga makin meningkat ya, online service, ya, online retail ya, sekarang pendapatan online retail, online mobile advertising juga itu makin tinggi gitu ya. Nah, kemudian manajemen changes. Nah, manajemen changes itu kayak gimana? Adanya perubahan manajemen gitu ya. Perubahan manajemennya terkait apa? Saat ini mereka lebih senang menggunakan yang namanya social networking dengan melakukan collaboration gitu ya. Social network, jejaring sosial, sistem kolaborasi. Untuk apa? Ya tadi, untuk meningkatkan fungsi koordinasi, fungsi kolaborasi, dan tentunya bisa menyebarkan informasi di dalam organisasi yang dipimpinnya itu lebih cepat kayak gitu ya. Bisa pakai Google Apps, Google Site, layanan Microsoft SharePoint, email ya. Kemudian bisa pakai online meeting gitu ya. Semua pakai jejaring sosial yang pada intinya mempercepat koordinasi sehingga mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya dalam manajemen changes tuh yang paling mencolok adanya virtual meeting ya. Sekarang kalau dulu saya mengajar mata kuliah sistem informasi manajemen, ketika menjelaskan virtual meeting itu kita masih membayangkan. Jadi pakai namanya teknologi ya, pakai VR ya, kita pakai alat, kemudian seolah-olah berada di satu meja sama untuk melakukan meeting. Nah, sekarang jangankan seperti itu, ini udah kejadian gitu ya. Anda sekarang aja kuliah pakai virtual, Zoom, kita kuliah. Nah, ternyata yang saya ajarkan kira-kira 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, ternyata sekarang itu udah terjadi gitu. Anda bisa bayangkan betapa cepatnya perkembangan teknologi itu. Jadi bukan sekedar kita kaji dan kita dengarkan, tapi kita juga merasakan perkembangan teknologi yang makin hari juga makin pesat kayak gitu. Kemudian apa yang baru lagi? Yang baru lagi adalah terkait dengan firms and organization change. Nah, organization change-nya apa? Lebih banyak collaboration ya. Nah, jadi kalau di dalam organisasi sekarang itu banyaknya struktur organisasi yang flat gitu ya. Jadi pengambilan keputusan lebih cepat dibanding dengan struktur hierarki. Jadi struktur organisasi dalam suatu perusahaan itu sangat penting. Kenapa? Karena pembagian job deskripsi secara detail itu terpapar dan terlihat nyata di dalam struktur organisasi. Nah, kemudian di dalam organisasi itu juga menekankan kepada kompetensi dan skill gitu ya. Jadi yang punya skill bagus, kompetensinya kuat, itu yang akan bertahan gitu. Nah, kemudian saat ini kalau kita mau tahu ya, kita harus mau mendengarkan konsumen kita lewat apa ya, interaksi dengan konsumen di media sosial ya. Jadi pemahaman terkait dengan IT itu sangat penting saat ini. Jadi kita nggak bisa menutup mata bahwa memang IT itu penting ya. Jadi semakin diharapkan dengan adanya IT tadi ya, jadi menjalankan bisnis kita bisa semakin cepat, kemudian semakin akurat, sehingga keputusan yang diambil bisa semakin akurat dari data yang dianalisis dengan akurat kayak gitu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan globalization, challenge and opportunities, a flat world. Nah, dulu nih kalau ceritanya Columbus gitu ya, bilang bumi itu bulat. Ya, tapi dengan adanya teknologi informasi, bumi itu jadi datar, jadi flat. Jadi yang bilang bumi itu datar, pernah dengar mungkin Anda semua dulu pernah disebut kalau bumi itu datar. Ya, karena ini bumi jadi datar karena adanya teknologi informasi. Ya.
Jadi internet dan komunikasi global itu sangat besar merubah bagaimana bisnis itu dilakukan. Ya. Jadi apa yang terjadi? Ya, bahasa mudahnya ya pasti cost operasi akan menurun gitu ya. Ya, transaksi on global scale-nya, biaya transaksinya itu akan menurun gitu ya. Ya, karena apa? Karena kalau kita mau bertransaksi sama orang misalnya ya, yang ada di negara lain gitu, kita nggak usah pergi ke negara itu. Dengan adanya teknologi informasi bisa melakukan virtual meeting, bisa melakukan negosiasi dengan cepat tanpa harus mengeluarkan biaya untuk naik pesawat, biaya lain-lain yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya yang tadi disebutkan bahwa dunia itu jadinya datar ya, kompetisi untuk job ya, pasar ya, sumber daya, ide itu makin ketat ya. Makanya tadi disebutkan bahwa apa? Bahwa sekarang orang akan meningkatkan, berburu-buru ya. Orang akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan skill. Kenapa? Karena kan dia sudah terbuka lebar. Jadi siapa aja bisa bersaing kayak gitu. Ya. Meningkatkan keterikatan secara ekonomi global ya, seperti itu. Jadi membutuhkan skill kompeten yang baik ya untuk bisa bertahan di pasar. Kemudian saat ini ya, sistem informasi itu membuat yang tadi saya sebutkan bahwa globalisasi itu sudah terjadi gitu ya. Globalisasi itu terjadi dengan adanya teknologi. Ya, jadi orang akan berusaha untuk meningkatkan kompetensinya tadi ya. Kenapa ya? Ya tadi itu karena semuanya jadi udah flat, siapa aja bisa bersaing ya. Jadi nggak cuma barang aja yang bergerak keluar, pekerjaan juga ya. Bahkan orang bisa mencari pekerjaan yang lebih tinggi dengan bayaran yang lebih tinggi, jadi bersaingnya lebih ketat kayak gitu. Nah, dari globalisasi yang sudah dijelaskan tadi, maka muncullah yang namanya digital firm. Teknologi informasi tadi. Apa itu digital firm? Bahasa mudahnya adalah perusahaan digital. Digital itu adalah organisasi yang bahasa mudahnya menjalankan hampir setiap kegiatan bisnisnya ya, terkait dengan berhubungan dengan pelanggan, berhubungan dengan pemasok dan karyawannya itu dilakukan secara digital. Atau bahasa intinya core business process atau proses bisnis intinya dilakukan dengan menggunakan jaringan digital yang saling terhubung dalam perusahaan atau menghubungkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi, yang terhubung, network itu ya. Kemudian apalagi ya, yang namanya perusahaan digital, key corporate asetnya, aset kunci perusahaannya itu di-manage secara digital. Itu yang disebut sebagai perusahaan digital. Jadi maksudnya apa? Ya, aset penting perusahaan itu apa? Sumber daya intelektual, keunggulannya, manusianya, keuangannya, itu semuanya sudah tersistem. Gitu ya. Lebih fleksibel. Kenapa dia bisa jadi lebih fleksibel ya di dalam organisasi dan manajemennya? Salah penyebabnya adalah adanya time shifting dan space shifting. Time shifting itu apa? Kalau organisasi biasa yang namanya time itu kerja 5 hari dalam seminggu. Ini kalau di perusahaan, kalau dia digital seperti ini, dia nggak kenal waktu, time shifting gitu ya. Bisa 7 hari dikali 24 jam. Jadi dia terus open gitu ya. Terus buka gitu, terus ada chatting di chatting itu dia terus buka gantian gitu setting. Kemudian space shifting ya.
waktunya itu nggak terbatas waktu, kemudian tempatnya juga nggak terbatas tempat. Anda bisa aksesnya di mana aja. Nah, di gambar 1.2 ini menggambarkan ketergantungan antara organisasi dan sistem informasi. Jadi kalau disimpulkan, jadi teknologi itu merupakan dasar bagi setiap bisnis gitu ya. Teknologi itu dasar, teknologi ya di dalam sistem informasi. Ya, jadi teknologi itu dasar. Coba Anda bayangkan e-commerce itu bisa nggak ada kalau nggak ada sistem informasi kayak gitu. Jadi ada ketergantungan, di gambar ini ada ketergantungan satu sama lain, itu terus berkembang antara apa? Antara kemampuannya perusahaan, antara firm ya bisa nggak pakai teknologi, kemudian bisa mengimplementasikan strategi perusahaan dengan tujuan yang mau perusahaan capai. Ya, jadi bahasa mudahnya apa yang dicapainya beberapa tahun ke depan itu tergantung apa yang dilakukannya saat ini, sistem yang ada saat ini seperti apa, kemudian produknya nanti seperti apa dikembangkan, produktivitasnya seperti apa, kualitas sistem informasi yang tersedia seperti apa, kayak gitu ya. Jadi saling tergantung, bahasa mudahnya begitu. Jadi dasar sistem informasi itu jadi dasar untuk menjalankan bisnis. Nah, selanjutnya ya, ada 6 tujuan bisnis strategis yang mendorong perusahaan bisnis itu mau investasi besar-besaran di bidang sistem informasi. Yang pertama apa? Adanya kinerja operasional ya. Kemudian produk layanan terkait dengan new produknya, jasanya, bisnis modelnya, kemudian terkait dengan customer, keakraban antara customer dan supplier, kemudian meningkatkan pengambilan keputusan, kemudian competitive advantage, adanya competitive advantage ya, peningkatan daya saing, kemudian bagaimana cara mempertahankan eksistensi. Itu ini menjadi dasar ya kenapa kenapa perusahaan itu mendorong perusahaan bisnis itu mau investasi dalam jumlah besar di bidang sistem informasi. Ini alasannya ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan, adanya kinerja operasional yang memuaskan ya. Dengan adanya sistem informasi ya akan meningkatkan efisiensi. Nah, logikanya kalau efisiensi bisa ditingkatkan, maka logikanya higher profit. Kita misalnya dengan pakai manual bisa menghasilkan misalnya perusahaan boneka. Dengan manual bikin bonekanya pakai tangan, bisa seminggu menghasilkan 1 boneka. Dengan pakai sistem informasi dan pakai teknologi, itu 1 hari bisa 1 boneka. Coba Anda bisa bayangkan, kalau seminggu kita bisa menghasilkan banyak boneka dengan waktu yang tadi kita pakai hemat. Nah, logika kan makin banyak boneka yang terjual, maka akan banyak higher profit. Profitnya bisa menjadi lebih tinggi. Nah, ya jadi dengan adanya sistem informasi dan teknologi tadi meningkatkan yang namanya efisiensi dan productivity. Nah, ini contoh di Amerika ini ada yang namanya Walmart. Dia itu adalah store retail eceran yang paling efisien di dunia. Ya, karena apa? Ya, dia menghubungkan antara supplier dan store-nya. Gitu ya. Bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Ya, karena dia menghubungkan, punya link antara supplier dengan store. Kalau kita lihat dari motonya everyday low price ya, karena tadi dia punya link ke supplier tadi, sehingga dia bisa mendapatkan harga lebih murah daripada pesaingnya. Kalau di Indonesia sendiri kita bisa lihat ya, top e-commerce di Indonesia ternyata dari data Tempo itu adalah Shopee. Ya, sekarang apapun bisa kita bayar di Shopee, bisa bayar apapun, ya bayar listrik, bayar tagihan. Ya. Itu ya, itu yang menjadi nilai tambahnya. Nah, kemudian tadi perusahaan mau rela investasi di IT karena ada nih produk
produknya baru, jasanya baru, bisnis modelnya ini yang baru. Ya, sistem informasi dan teknologi itu bisa membuat perusahaan membuat produk baru, jasa baru, model bisnis baru, gitu. Model bisnis itu apa? Model bisnis itu bahasa mudahnya bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan, mengirim, ya, dan menjual produknya tadi. Gitu. Jadi dia bisa menghasilin, bisa melakukan pengiriman dan ya akses musik, gitu, iTunes, ya. Model bisnisnya kalau dulu orang mau akses musik harus ke toko kaset, kalau ini enggak, gitu yang tadi itu ya. Nah, yang constant innovationnya itu iPod, ya pakai iPod, iPhone, iPad. Jadi terus melakukan inovasi yang konstan, terus berinovasi, tidak berhenti. Gitu ya. Kemudian apalagi dengan teknologi informasi itu bisa meningkatkan customer dan supplier intimacy, ya meningkatkan. Ya contohnya di sini ya dari luar. Ya, ada Mandarin Oriental Hotel. Dengan adanya IT tadi, dia meningkatkan intimasi, kedekatan gitu bahasa gampangnya dengan customernya. Gimana caranya? Ya, dia bisa ngetrace ya preference dari customernya itu kayak gimana, dia sukanya apa, dia sukanya di kamar yang seperti apa. Jadi dia punya preference customer tadi yang dia simpan gitu ya. Jadi dia tahu sebenarnya customer saya itu mau apa kayak gitu. Ya. Kemudian contohnya lagi ya JCPenney ini ya. Menggunakan IT untuk meningkatkan relationship-nya dengan supplier. Nah, dia cari supplier yang murah gitu ya. Meningkatkan relationship-nya dengan supplier sehingga dia bisa dapat harga murah kayak gitu dengan kualitas yang bagus. Kemudian dengan IT juga itu meningkatkan pengambilan keputusan. Ya, yang tadi ya kalau bisa menjual produk dan jasanya itu gimana? Itu namanya bisnis model. Nah, yang rekan-rekan semua pasti udah tahu yang namanya Apple, ya Apple. Nah, dia tuh merubah bisnis model gitu ya. Bisnis model dari apa? Ya distribusi, ya gitulah ya. Kalau kita pakai manual, semuanya dikerjakan dalam waktu yang lama. Dengan teknologi bisa jadi cepat. Ya, dalam menganalisa juga begitu, gitu ya. Bisa melakukan forecast, bisa melakukan forecasting gitu ya. Jadi overproduction, underproduction, misallocation, ya poor response time itu berkurang gitu. Karena apa? Nah, overproduction, misallocation, poor response itu pasti ujung-ujungnya ke cost. Nah, kalau tadi dengan teknologi information, data tadi bisa real time, maka manajer akan bisa cepat melakukan pengambilan keputusan. Gitu ya. Ini contohnya nih ya, ada yang namanya Verizon Web. Ya, si manajernya bisa melakukan pengambilan keputusan secara cepat. Ya, karena dengan menggunakan TI tadi manajer bisa lihat di dashboard terkait dengan komplain customer. Ya, jadi meningkatkan network performance-nya. Selanjutnya, dengan adanya teknologi informasi itu meningkatkan yang namanya competitive advantage. Ya, daya saingnya pasti meningkat. Ya, jadi maksudnya daya saingnya dibanding dengan pesaing yang lain karena dia pakai teknologi informasi bisa lebih dari pesaing. Kenapa? Karena dia better responnya bisa cepat dengan teknologi informasi. Ya, kinerjanya juga baik. Karena logikanya misalnya dia butuh produknya nggak habis-habis karena dia sudah menjalin link dengan suppliernya dengan baik, gitu ya. Seperti itu. Nah, dengan teknologi informasi itu juga kita bisa survive. Ya. Nah, kenapa bisnis itu butuh investasi di sistem informasi?
Ini contoh ya, Citibank itu adalah yang pertama memperkenalkan ATM gitu ya di luar ya. Nah, kemudian kita sampai di sistem informasi itu apa sih ya? Jadi Anda harus bedakan antara informasi teknologi dengan sistem informasi. Kalau teknologi informasi dengan sistem informasi itu beda. Teknologi informasi itu alat yang dipakai. Ya, jadi kayak hardware, software yang digunakan untuk menjalankan bisnis mencapai tujuannya yaitu higher profit, ya, profit yang lebih tinggi, itu namanya teknologi informasi. Bedanya di mana? Di sini bisa Anda lihat. Di sini bisa Anda lihat sistem informasi itu apa. Ya, komponen yang saling terhubung, yang menghubungkan itu ya bahasanya ya, yang menghubungkan atau memproses, dia memproses, menyimpan, mendistribusikan informasi untuk pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam suatu organisasi. Ya, jadi dia support, dia control, gitu ya. Jadi itu bedanya. Kalau tadi hardware software dipakai untuk mencapai tujuan, kalau sistem informasi lebih luas, serangkaian komponen yang saling terhubung. Ya, dia untuk mengumpulkan, memproses, nyimpan informasi, distribusikan, nyimpan data, mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan adanya pengawasan. Ujung-ujungnya untuk pengambilan keputusan dan ada pengawasan. Nah, jadi Anda harus tahu terkait dengan data. Data itu apa? Fakta mentah. Ya, jadi kegiatan fakta-fakta yang terjadi di organisasi itu namanya data. Kalau informasi, data yang udah diolah menjadi bentuk yang bisa memiliki arti. Nah, contohnya data ya, misalnya bahasa gampangnya nih ya. Kelasmu aja lah. Misalnya teman si A tingginya 120, si B tingginya 130, si C tingginya 160. Nah, itu data tinggi gitu ya. Dengan adanya teknologi informasi, maka keluarlah informasi apa? Oh, di kelas AM3A itu ternyata rata-rata tinggi badannya adalah sekian. Itu namanya informasi. Jadi Anda harus bedakan mana data, mana informasi. Jadi data tadi fakta mentah, kejadian-kejadian yang nyata yang terjadi di dalam suatu organisasi, data. Sedangkan informasi itu sudah diolah menjadi bentuk yang bisa memiliki arti. Oh, kemudian data. Ya, data sabun yang terjual. Sabun yang terjual di minimarket ini, minimarket A itu sabun Daya, satunya sabun Rinso. Ya, satunya untuk cuci baju ya. Ya, satunya Surf. Nah, itu data. Ya, 1.200, satunya 1.300, satunya 1.400 yang terjual. Nah, itu baru data. Kalau dia sudah menjadi informasi, diolah dengan menggunakan teknologi informasi, dia jadi informasi. Informasinya apa? Oh, ternyata yang paling tinggi tingkat penjualannya untuk sabun cuci itu adalah ini. Kayak gitu. Contohnya gampangnya kayak gitu. Ya, kalau mirip nih ya. Ya, itu kan terkait dengan information system, sistem informasi. Jadi ada data, ada sistem informasi, kemudian ada informasi yang dihasilkan. Jadi inputannya berupa data, diolah di dalam sistem informasi, keluarannya berupa informasi. Ya, selanjutnya aktivitas di dalam sistem informasi itu seperti apa? Kayak gitu ya. Apa bedanya komputer software dengan program komputer? Nah, ini bisa Anda lihat nanti dijelaskan di tahapan selanjutnya ya, bahwa aktivitas di dalam sistem informasi tadi kayak gambar tadi, ada inputnya berupa data, diprosesnya di dalam sistem informasi, ada outputnya berupa informasi. Output tadi itu butuh feedback. Ya, feedback itu apa? Dalam output tadi, jadi di dalam organisasi, anggota organisasi itu memberi masukan. Itu namanya feedback. Masukan untuk apa? Untuk memperbaiki input yang tadi belum tepat. Ya, jadi inputan tadi yang belum tepat itu diperbaiki. Nah, kalau perbedaan antara komputer, program dengan sistem informasi,
komputer software itu lebih ke technical tools ya. Jadi kayak material untuk bangun rumah kayak gitu ya. Ya, maksudnya apa? Ya kayak kalau kita bangun rumah butuh pasir, butuh tanah, itu adalah alat. Tapi tetap butuh orang, desainer, arsiteknya ya kalau di rumah ya, arsitek untuk bisa mengarahkan rumah itu jadinya seperti apa. Nah, sama ya kalau tadi alat yang dipakai ya, maka tetap butuh orang untuk melakukan analisa. Nah, ini gambar tadi ya, gambar dari sistem informasi tadi. Ada inputan berupa data, diproses, ya kemudian dari proses itu di dalam sistem informasi, maka keluarlah informasi, berupa outputnya informasi. Nah, output tadi butuh feedback dari organisasi untuk perbaikan input. Nah, sedangkan yang paling bawah itu manajemen operasional. Ya, pekerja apa contohnya? Sistem informasi melayani untuk pekerja produksi, ya, layanan data, yang puncak yang paling atas. Kemudian selanjutnya membicarakan tentang dimension tadi ya. Ya, dimensi dari organisasi yang gambarnya bulat tadi. Itu ada bahwa yang tadi disebutkan bahwa sistem informasi yang efektif itu harus memahami manajemen, organisasi sama teknologinya. Organisasinya kayak gimana? Ya, fungsi bisnisnya. Fungsi bisnis yang ada itu ada sales marketing, ada human resources, finance and accounting, manufacturing and production. Nah, bisnis prosesnya unik enggak? Ya, culture-nya kayak gimana? Organisasi politiknya bisa nggak menerima adanya sistem informasi tadi? Atau mereka resisten atau enggak? Kayak gitu. Ya. Kemudian dari segi manajemen, nah, manajemen ini punya tantangan untuk bisa membuat produk dan service yang baru gitu ya. Bagaimana caranya dia bisa melakukan hal itu, hal-hal yang kreatif. Dia yang akan melakukan set strategi ya terkait dengan perubahan bisnis perusahaan. Nah, sedangkan teknologi itu ya terkait tadi hardware dan software. Terkait dengan manajemen teknologi datanya seperti apa ya. Nah, kemudian terkait dengan networking dan telecommunication teknologinya gimana? Ada network, ya, ada internet itu di luar. Kalau intranet di dalam perusahaan, ya extranet. Kemudian ada lagi yang namanya World Wide Web. Nah, itu perlu diperhatikan. Infrastruktur IT-nya kayak gimana? Apa belum punya atau sudah ada? Seperti apa? Atau baru membangun? Itu semua perlu diperhatikan. Nah, kemudian kita sudah sampai di bahwa sistem informasi itu nggak cuma sekedar teknologi. Kalau dari segi perspektif bisnis, bahasa mudahnya disimpulkan dari sini adalah sistem informasi itu creating value. Jadi dia tuh sebagai instrumen, dia sebagai alat untuk menciptakan nilai tambah gitu ya. Value sebagai, nah seperti itu. Ya, jadi diharapkan dengan adanya teknologi informasi, return yang kembali itu bisa tinggi. Kenapa? Karena dengan sistem informasi tadi kan productivity diharapkan bisa meningkat, revenue yang bisa didapat pasti insya Allah bisa jadi banyak, gitu. Nah, tapi ternyata kenyataannya investasi di teknologi informasi nggak selalu menggaransi return yang baik, gitu ya. Kenapa? Ya karena ada faktor. Ya, apa faktornya? Yang pertama, udah benar belum mengadopsi bisnis modelnya, udah benar belum ya bisnis model yang dipakai. Kayak tadi dulu orang kalau mau beli bisnis modelnya berubah. Kalau dulu orang kalau mau beli kaset dia harus pergi ke toko kaset. Ya, kalau dulu orang mau beli makanan aja yang gampang sekarang kelihatan, gitu ya. Harus pergi ke toko makanan. Sekarang bisnis model udah berubah. Mau beli makanan tinggal duduk, belanja juga gitu. Mau belanja pakaian duduk, tinggal klik. Asal ada dananya aja yang jelas. Bisnis modelnya berubah, menjual barang nggak mesti harus ada di toko,
Nah, tapi ingat tadi, dengan adanya teknologi tadi harus diperhatikan faktornya. Adopsinya, bisnis modelnya udah benar belum? Ya. Kemudian udah melakukan investasi belum di complementary asset? Ya, complementary asset itu apa sih maksudnya? Jadi complementary asset itu adalah aset pelengkap. Namanya komplement, gitu ya. Jadi dia sebagai aset pelengkap. Nah, apa yang dimaksud dengan complementary asset? Aset-aset yang dibutuhkan untuk memperoleh nilai dari investasi utama. Bahasa gampangnya contohnya, misalnya perusahaan pembuat mobil nih, mau memerlukan investasi, dia perlu investasi komplementer tambahan di bidang pembangunan, misalnya di bidang pembangunan jalan raya, stasiun, pengisian SPBU-nya, bengkelnya, seperti itu. Ya, itu namanya aset-aset komplementer. Dia punya investasi nggak di aset-aset komplementer tadi? Dia punya investasi nggak di aset-aset tambahan tadi? Ya, jadi tadi aset komplementer itu aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari investasi utama. Sebenarnya investasi utamanya adalah perusahaan pembuat mobil. Tapi kalau misalnya di daerah itu jalannya jelek, nggak punya SPBU, ya orang nggak mau dong beli mobil. Kayak gitu bahasanya. Jadi itu perlu diperhatikan faktor-faktor itu. Ternyata dua faktor itulah yang menyebabkan pengembalian investasi di IT itu nggak selamanya memiliki pengembalian yang baik. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ini pendekatan ini terakhir ya, terkait dengan disiplin ilmu. Sistem informasi manajemen. Bahwa melakukan dua pendekatan teknis approach ya, technical approach teknis, yaitu terkait komputer, manajemen, ya operation business research-nya. Kemudian terkait juga dengan behavior approach, pendekatan behavioral atau keperilakuan. Ya, terkait apa? Ternyata ada pendekatan psikologinya, pendekatan ekonominya, sosiologinya untuk mempelajari perilaku orang dalam mengimplementasikan teknologi, kayak gitu, dalam melakukan penerapan teknologi untuk bisa meningkatkan profitnya. Sekian penjelasan dari chapter 1, Information System in Global Business Today. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menambah pemahaman Anda terkait dengan sistem informasi manajemen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.